Abang tahu kan Christian di YouTube. Christian Prince yang mana nih? Yang luar apa yang Indo? Yang di luar, dia paham Al-Quran itu, dia paham betul Al-Quran, dia tahu isi Al-Quran. Enggak bahkan sih, dia mengetahui. Dia baca Al-Quran aja nggak bisa. Tapi oke, terus? Siap. Nah, kenapa orang-orang Islam itu selalu menyerang bagian Kristen kitabnya gitu kan? Karena mereka selalu mencari-cari kenapa Yesus itu disebut sebagai Tuhan, dan mereka teman-teman Islam ini selalu menanyakan di mana tertulis Yesus itu sebagai Tuhan kan gitu. Dia mengucapkan dirinya sebagai Tuhan kan gitu. Nah, boleh saya sampaikan di sini ada satu kitab, saya lupa tertulis di mana, ketika Yesus dicobai di waktu apa tuh? Kalau nggak salah itu mengubah batu jadi roti. Ular memerintahkan, jika kamu sebagai Tuhan, coba ubah. Nggak, ini mau dibawa kemana sih? Saya bingung nih. Nggak tahu. Nggak, ini bang, ini standar Tuhan saya bang. Kayaknya yang di atas gedung itu deh, yang dia di atas gedung. Ini standar Tuhan saya bang. Ini standar Tuhan saya. Oke, siap. Kalau saya baca Keluaran 20, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu. Dia ngaku dia Tuhan nih bang. Ini bapaknya Yesus ngaku dia Tuhan. Habis itu Taha 14, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ini orang ngaku juga. Ini oknum ngaku Tuhan juga. Ini standar saya bang. Ini standar Tuhan ngaku Tuhan. Nah, di mana kalau yang abang mau menuhankan oknum tadi, di mana dia ngaku dia Tuhan bang? Oke, siap. Waktu Yesus dicobai iblis, dan iblis mengatakan, jika kamu ingin menyembah aku, maka aku akan memberikan kamu kekuasaan di seluruh bumi ini. Maka Yesus naik ke gedung, ke gedung yang tinggi itu, kalau nggak salah itu bukit. Nah, Yesus berucap di sana, dia bilang, apa ya yang aduh, lupa juga aku. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, kan itu. Nah, dari situ, dari statement itu aja. Di mana itu di mana bang? Coba ayo kita baca yuk. Jangan-jangan abang exegesis nih, abang ngertiin mas sendiri. Enggak, coba, itu ada tertulis. Kalau nggak percaya abang, itu ada tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di kitab Matius 4 itu coba. Oke, Matius 4. Matius 4, percobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Nah, dia bergantung lagi nih, ya, Tuhan lapar. Lalu datanglah si pencoba, ia berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Nah, di sini anak Allah disebutnya. Perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman dan yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, mendapatkannya di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, menempatkan dia di bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintah. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahan, dan berkata kepadanya, semua yang akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Berarti tunggu dulu. Berarti menurut abang iblis minta disembah sama Tuhan gitu ya? Jadi iblisnya ini minta Tuhan pencipta dia nyembah dia gitu? Iya, betul. Makanya Tuhan berstatement. Jadi iblis ini minta penciptanya nyembah dia. Tunggu bang. Ya karena kan iblis kan dia mau yang berkuasa kan, makanya dia mencobai Tuhan kan gitu. Nah, bang, iblis aja udah tahu ini kalau bener ini bukan pencipta, makanya bisa nyembah saya. Gimana sih abang? Iblisnya aja udah tahu. Maksudnya gimana bang? Iblis nggak mungkin bang minta penciptanya nyembah dia. Loh, iblis ini mau membelokkan Yesus untuk nyembah dia. Nah, justru di situ cobaannya. Justru di situ, makanya Yesus mengatakan. Jadi Tuhan abang bisa dicobai nama iblis ya? Iblis di sini yang abang tahu apa? Coba dulu. Ya iblis makhluk ini. Ini nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dialah sajalah engkau berbakti.
Iblis aja tahu, iblis aja punya Tuhan, Bang. Iblis lebih beriman karena dia punya Tuhan yang tidak terlihat, yang maha kuasa, maha pencipta. Ini abang lebih parah nih daripada iblis nih berarti. Abang nyembah makhluk nih. No. Abang salah paham di situ. Abang salah paham. Nah justru Bukan. Ini abang melebar. Siap. Oke, Pertanyaan saya, standar ketuhanan saya itu oknum yang mengaku Tuhan. Sama seperti di Keluaran 20, Bapaknya Yesus bilang, akulah Tuhan Allahmu. Sama seperti di Taha 14, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Itu standar Tuhan, Bang. Oke. Dia mesti ngaku dia Aku Tuhan. mau- Nah, di mana Yesus ngaku Tuhan, coba? Halo. Izin. Iya. Iya, tadi di statement yang saya bilang tadi, yang pas dia dicoba ini tuh. Dia nggak bilang dia Tuhan. Dia nggak bilang dia Ya, Tuhan. makanya kan itu abang baca tadi udah Iya, abang berarti baca tadi. eksegesis Janganlah engkau abang mencobai ya. Tuhan Allahmu hanya kepadanya sajalah kau menyembah. Oke, berarti abang mengeksergesiskan begitu dia bilang jangan kau mencobai Tuhanku, kamu abang artikan oh dia Tuhan gitu ya? Bukan ada Yesus bukan bilang Tuhanku. Dia bilang janganlah engkau Tuhan mencobai Allahmu. Ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iya. Ini abang baca nggak sih konteksnya? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini tantangan iblis. Lo kalau jatuh, Tuhan akan nolong lo atau enggak? Terus Yesus bilang, lo jangan nyobain Bapak gua, jangan nyobain Tuhan, bukan jangan nyobain saya. Abang salah paham di situ. Abang bilang jangan mencobai Bapakku, bukan itu. Dia bilang di situ janganlah engkau mencobai Abang Allah. baca konteksnya dong di Matius 4 nomor 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, di atas bait El berarti ini kan. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Jadi ini iblis bilang kalau lo jatuh dari bukit ini, dari gedung ini, nanti lo ditolong bapak lo kan. Abis itu Yesus bilang janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi jangan dicobain Tuhannya. Tunggu. Lah dia nggak bilang, dia nggak bilang di. Astagfirullahaladzim. Abang paham nggak sih? Oke, Iblisnya siap. bilang, iblisnya bilang, coba lo lompat dari sini, Tuhan lo nolong nggak? Abis itu Yesus bilang, Tuhan menjawab, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dia nggak bilang seakulah Tuhan Allahmu. Jadi abang kan, mengartikan bukan ya bilang kalimat situ ini aku. dia Tuhan gitu ya. Oke bang, tadi udah abang baca tadi di situ, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi dia bilang dia memang nggak ada secara menyampaikan langsung aku sebagai Tuhan tuh nggak ada, tapi dia bilang Oh, nggak ada. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Oke, Berarti yang abang yang udah- dicobai itu kan dia kan gitu. Oke, Siap. Oke, boleh saya abang baca berarti udah statement akui. abang itu tadi? Oke, berarti abang udah mengakui dia nggak pernah mengaku dia Tuhan ya? Loh, kok jadi lari ke situ? Jibril, izin Pak Jibril 1,5 detik. Pak Jibril, di situ ada Tunggu dulu, Bang komunikasi. Andi, tunggu, Bang Andi. Bentar dulu, saya ngomong sama Pak Jibril bentar. Aku mau Siap. izin. Pak Jibril, di situ ada iblis, ada Yesus. Pertanyaannya adalah yang mana yang Tuhan di situ? A, iblis, B, Yesus, atau keduanya bukan Tuhan? Silakan lanjut. Ini yang jawab siapa nih maksudnya bang? Bang Panjaitan coba jawab. Kalau saya ini dua-duanya bukan, karena Tuhan saya nggak ada tandingannya bang. Kalau Tuhan dites sama iblis itu bukan Tuhan. Makhluk yang dites sama iblis itu bukan Tuhan bang. Tuhan itu di atas segala-galanya, nggak bisa dites-tes, nggak bisa dicobai. Tuhan ya, semestinya ya. Tuhan itu nggak bisa dicoba-cobain bang. Oke siap. Kenapa iblis mencobai Yesus itu? Kenapa? Karena Yesus itu kan sebagai manusia yang karena dia berwujud lah ceritanya. Dia datang berwujud dan mencoba Yesus. Iya, Mencobai itu sama seperti demigod. Abang tahu demigod gak di ajaran Romawi Yunani sebelum Yesus? Itu ada yang namanya demigod. Demigod ini manusianya setengah dewa, setengah Tuhan. Setengah Tuhan atau setengah dewa, setengah manusia. 100% dewa, 100% Tuhan. Itu ada Perseus namanya, ada Zeus namanya. Nah, itu memang mereka seperti ini. Demigod namanya Bang. Abang coba Google deh. Demigod, setengah manusia, setengah dewa. Tapi balik lagi ke sini Bang. Berarti Abang udah setuju kalau Yesus nggak pernah bilang dirinya Tuhan ya? Loh, saya bukan nggak ada bilang kayak gitu. Di mana dia Yang jelas bilang? Yesus, Di mana dia bilang diakulah Tuhan Allahmu?
Sama seperti Keluaran 20, sama seperti tahap 14. Di mana? Kan udah abang baca tadi di situ. Janganlah Iya, engkau saya mencobai nggak Tuhan ngelihat. Allah. Dari situ sebenarnya sudah jelas kalau Yesus itu memang Si iblis mau dia tidak nyob- menyampaikan secara langsung. Tidak Abangku, menyampaikan secara langsung bahwa aku adalah abang. Tuhan, tapi dari apa yang dia sampaikan itu bahwa dia di situ adalah benar-benar Tuhan. Oke. Sekarang Oke, statement di abang sini tadi yang si abang baca iblis di situ. memang mau nyoba iblis di sini memang mau nyoba Tuhan Allahnya, Bang. Karena iblisnya bilang, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Lihat, bapak lo nolong nggak? Iya, Dia, si betul. iblis ini memang mau nyoba bapaknya, bukan mau nyoba Yesus. Loh, kenapa enggak mencobai Yesus? Kan Yesus yang mau melompat. Abang Makanya baca nggak Yesus ini? mengatakan, Aduh, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau lo lompat, bapak lo mestinya akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk menolong lo. Karena sesuai yang ada ditulisnya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Ini memang iblisnya nyoba Tuhan bapaknya, bukan lagi nyoba Yesus, abangku. Loh, Makanya Yesus bentar, jawabannya, kita punya- janganlah engkau menyembah Tuhan Allahmu, jangan nyoba bapak gua. Oh, berarti kita salah paham ini ceritanya. Dia ini udah jelas Pengertiannya beda salah pemahaman. itu. Oke. Coba izin dulu. Oh, saya mau membantah pernyataan abang itu dulu. Enggak, Ada tadi coba bilang, abang nggak menjawab dari tiada tadi. Tuhan selain Di man- Allah, tiada Tuhan di- selain Allah. Di Itu, mana Yesus mengaku dia Tuhan? Ya, salah satunya itu yang saya tahu. Ini Salah satunya di eksegesis situ, berarti ya. oke. Dia nggak ada bilang dia Tuhan di sini, Bang. Eksegesis berarti ya, pemaknaan berarti ya. Nggak apa-apa juga. Oke, siap. Nah, oke, sekarang saya mau membantah pernyataan abang itu. Ada tadi abang bacakan, saya lihat itu Al-Qur'an ya, abang baca itu. Tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Ya, Tuhan sesungguhnya selain aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain Allah, gitu kan? Memang betul. Kami juga mengatakan memang tiada Tuhan selain Allah. Allah di sini ini. Nah, disinilah kita yang mempunyai pemahaman yang berbeda itu. Mungkin abang menyatakan Allah itu adalah Tuhan. Nah, kami menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ya betul, tiada Tuhan selain Allah, tiada Yesus, tiada Tuhan selain Nah, Yesus. mampus. Kan ibaratnya gitu. Itu dari kami. Nggak, ini abang ngaco banget. Nggak, di mana Yesus bilang dia Tuhan, Bang? Ada nggak? Salah satunya di situ pas dicobain. Baru yang kedua Nggak ada dia bilang di sini. Dia bilang janganlah engkau Yang mencobai jelas Tuhan di dalam Alkitab, Allahmu. Tuhan Dia nggak bilang dia Allah setelah- sendiri. Dia nggak ada bilang dia Tuhan. Gini bang, selama Yesus datang ke dunia di dalam catatan Alkitab Kan itu eksegesis lagi satu kan, kata pun- pemaknaan lagi kan, berarti kan, pemaknaan lagi kan, nggak ada eksplisit dia bilang akulah Tuhan, ada nggak? Yang jelas bang, selama Yesus ada di dunia, Ya dia abang tidak yang pernah jelas, satu jangan kata nanya sama pun- saya yang jelas, abang yang jelas di mana Yesus bilang eksplisit aku adalah Tuhan, di mana? Kalau nggak ada, berarti pemaknaan ya. Pemaknaannya maksudnya gimana? Pemaknaan, oh karena dia bilang ini dia Tuhan, oh karena dia bilang itu dia Tuhan, oh karena dia bilang ini dia Tuhan. Itu pemaknaan, artinya eksegesis. Tapi secara eksplisit dia ada nggak bilang akulah Tuhan, sama seperti di Keluaran 20, sama seperti di tahap 14. Abang menyebut yang di Keluaran itu aku adalah Tuhan itu sebelum Yesus. Ini bapaknya turun ke Yesus, dunia. iya, bapaknya Yesus, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain. Iya betul. Di Nah, pemahaman malah ada kami ilah juga Yesus seperti sekarang. itu. Kan ada ilah Yesus sekarang. Nah, Yang abang sembah kan ilah Yesus sekarang. iya. Padahal betul. bapaknya bilang jangan ada ilah-ilah lain. Abang malah nyembah ilah Yesus. Bagaimana Karena nih? kan dia satu ini. Nah, itu lagi pemaknaan lagi kan? Enggak bang, kita kayaknya ini salah paham, salah pemahaman.
Salah di mana, Bang? ya. Bapaknya bilang jangan ada ilah-ilah lain. Abang bilang ada ilah Yesus namanya. Bang, Jadi di perjanjian lama itu kehadiran Allah itu datang sebagai roh. nah lo datang sebagai roh lagi dari mana? Dia berbicara lewat roh gitu loh. Kehadirannya itu seperti api, air. Dalam perjanjian baru, roh itu sudah datang menjadi manusia. Itu. Makanya beda perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, saya mau menanggapi yang pertama tadi dikatakan oleh saudara Aritonang tadi sudah turunnya. Ibu Aritonang tadi. Dia kan membedakan persoalan mujizat. Iya Kenapa kan? mukjizat? Ya, dia mengatakan ya kalau Yesus Tuhan, lalu kita melihat dari sisi mujizat, nabi-nabi yang lain juga melakukan mujizat. Tapi coba Ya, mari kita telah dengan baik. parameter kalau oknum yang bisa dibilang Tuhan itu karena mukjizat, ada mukjizat yang lebih dahsyat daripada yang Yesus lakukan. Contohnya membelah laut. Membelah laut itu menyelamatkan semua Bani Israel termasuk Yakub dan keturunannya. Berarti kalau Nabi Musa tidak membelah laut, Yesus nggak akan pernah lahir. Nah begini saudara, coba Itu saudara lebih dahsyat telah lagi. baik-baik. Sebentar, coba saudara telah baik mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para nabi sampai kepada Yesus. Ada perbedaan di sana. Mari kita lihat di dalam perjanjian lama, setiap Musa melakukan mujizat. Saudara perhatikan baik-baik. Allah berfirman kepada Musa, Allah berfirman, lemparkanlah tongkatmu ke tanah. Allah berfirman, Musa menuruti. Iya, betul. Tapi coba saudara perhatikan, dengar baik. Coba saudara perhatikan, datang kepada Yesus melakukan mujizat. Yesus tidak menunggu perintah itu. Dia langsung berfirman jadi, gitu loh. Tapi dia berterima kasih sama bapaknya. Di Yohanes 5:21 nanti kita kan? Ya, makanya kita bicara mujizat dulu. Perbedaannya Berarti di dia situ. dia Coba bergantung saudara- dong. Abang nih malah memaknakan yang dia nggak bilang, sementara dia bilang aku tidak bisa apa-apa tanpa bapakku. Dia udah eksplisit bilang, gue nggak bisa ngapa-ngapain tanpa bapak gue. Tapi abang malah mengambil ayat-ayat cerita-cerita yang lain dan memaknakan oh dia Tuhan. Saya nggak paham. Begini nih. bro, sebentar, begini bro. Apakah saudara memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan atau bagaimana? Atau ini Silakan, bagaimana? silakan. Kita main nabrak-nabrak gitu. Kita main nabrak-nabrak atau bagaimana? Iya silahkan. Iya, Bang Jibril, tolonglah kasih kesempatan orang untuk menyampaikan statementnya, baru Abang Jibril menyangga gitu. Ya silakan. Artinya kalau saudara memberi kesempatan kepada saya sebagai Kristen untuk membela iman saya di sini, berarti ya saudara tenang dulu. Tapi kalau kita main nabrak-nabrak, oke silakan kita nabrak-nabrak di sini. Ya, oke. Jadi kita bicara versi mujizat dulu. Mujizat, saudara telusuri para nabi melakukan mujizat. Itu Allah berfirman dan Allah berfirman. Jadi Musa menuruti perintah gitu loh. Allah mengatakan, lemparkan tongkatmu ke tanah. Ya, Musa langsung melakukan. Tapi dalam versi mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dia tidak menunggu perintah. Dia langsung berfirman jadi gitu loh. Dia merubah air menjadi anggur, dia tidak menunggu perintah itu. Nah, saudara telusuri dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua itu ada perintah. Tapi ketika Yesus melakukan itu, dia nggak tunggu perintah itu bro. Dia langsung melakukan tanpa perintah. Nah, itu satu. Yang kedua, tadi saudara Aritonang mengatakan apa ya tadi? Tadi kan saudara masuk di dalam kisah pencobaan. Nah, kisah pencobaan. Menurut iman kami Kristen, bahwa masalah pencobaan, kenapa iblis ini mencoba Yesus? Saudara tahu, iblis ini kan makhluk yang sudah dilemparkan dari surga ke bumi yang sudah menjadi iblis. Dia sebelumnya tidak ada iblis, sebelumnya itu dia malaikat terang. Tetapi dia dilemparkan ke bumi menjadi malaikat gelap. Nah, malaikat gelap ini yang mencoba, yang menggagalkan misi Yesus, misi Allah itu di Taman Eden. Dia sudah menggagalkan di sana. Iya. Dia sudah mengagalkan misi Allah di Taman Eden terkait dengan larangan-larangan bagi Adam dan Hawa. Iblis mengagalkan itu. Dia berhasil kan? Nah, dia dilempar. Jadi dilempar ke bumi untuk apa? Nah, dia mulai
menggoda, menawan manusia untuk mengikuti jejaknya gitu loh. Nah, dia tahu bahwa Yesus yang hadir ini adalah benar-benar Allah yang menjadi musuhnya, sehingga dia tetap mau mencobai karena sudah merubah wujud menjadi manusia. Maka itu di dalam Lukas 4 tadi mengatakan, jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ini kan kata iblis. Nah, ayat yang kelima, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah. Iya, kelamaan. Ntar dipotong nangis, mewek, malah curhat. Nah, gini, Muter-muter. gini kan, Ditanya Yesus di mana bilang diri dia Tuhan. Sebentar, Itu aja kita kan muter menuju ke ke situ. perjanjian lama, muter ke sini, muter ke situ. Capek banget malam lebaran. Mesti nah gini bro, Oke, Bang, boleh saya sedikit kan tadi lagi, Bang? menjawab. Saya kan tadi menjawab saudari Aritonang. Nah, sudah lewat itu. Sekarang saya masuk Enggak ada muslim di sini yang cukup tolol untuk jadi dari nyembah Tuhan ke nyembah makhluk, Bang. Abang bilang Bukan, aja di mana itu. Yesus ngaku dia Tuhan. Dah itu aja. Nah, begini bro, nanti kita ke situ. Tadi kan kamu sama tadi kan kamu Bro, sama nanti ke situ lu diam dulu aja mikir. lagi membahas. Udah. Kalau kamu nggak jawab itu nanti aja kau ngomong. Kau ngomong sendirilah tapi di mute. Kami nggak mau mendengarkan pengantarmu. Silakan Pak Jahitan. Oke, baik. Ini saya kasih statement sedikit saja. Selama perdebatan antara Kristen sama Islam itu selalu menyerang-nyerang bagian Alkitab. Nah, yang jelas dari saya, statement Al-Quran dari kami saya, sama hadis kami juga setiap hari Oke, Abang siap. scroll aja sedikit, Bang. Nah. Selalu diserang-serang. Nggak Oke, usah siap. jadi paling Jadi- korban lah. gini. Jadi yang jelas dari statement dari saya, Tuhan bisa nggak jadi apa aja? Bisa. Kalau misal dari situ aja Saya nggak sebenarnya mau, orang Islam saya nggak itu mau. sudah Nah, saya nggak mau nyembah. kalah sebenarnya, sudah kalah telak. Saya nggak Sudah mau kalah telak, nyembah oke? Tuhan yang bisa jadi tai kucing, Bang. Kalau Tuhan bisa Oke, jadi tai siap. kucing, saya nggak mau nyembah Tuhan yang bisa jadi tai kucing. Saya mau Tuhan saya itu maha kuasa, maha Oke, untuk apa suci, Tuhan menjadi tai kucing maha kan itu? besar. Ya nggak tahu, bisa juga jadi iblis untuk nembus dosa iblis. Itu Masa itu apa paradoks. Tuhan jadi tai kucing kan gitu? Oke, nice. Nah, itu Baik. abang yang bilang loh Tuhan bisa jadi apa aja. Saya nggak mau nyembah Tuhan yang bisa jadi apa aja. Saya mau nyembah Tuhan yang bisa jadi Tuhan. Oke. Bukan Tuhan yang kemanusiaan boleh. atau manusia yang ketuhan-tuhanan. Nggak ada Oke, kodratnya boleh gitu. saya ini dulu. Silakan. Jadi begini, saudara penjahitan. Halo. Ya, halo Bang. Ya. Nah, saudara Gabriel ini kan kami Emang mau grecokin doang lu. Silakan. Oke Bang, sebelum Pendeta. saya turun, boleh saya ini dulu Bang. Silakan. Saya mau sedikit menyerang bagian dari bagian situ, tapi jangan Silakan. jangan baper-baper lah gitu ya Bang ya. Iya, silakan. Tapi kasih saya waktu menjelaskan ya, menjawab ya. Ya, kenapa saya tidak ada sedikit pun misalnya masuk Islam, tidak ada niat saya sedikit pun masuk Islam, karena saya ada satu yang membuat saya agak ini, yaitu perbedaan surganya orang Kristen dengan surganya orang Islam itu sangat jauh berbeda. Itu kenapa surganya orang Kristen itu ya semua di dalamnya segala kemuliaan, tidak ada yang hal-hal najis, tidak ada hal-hal yang perbuatan yang najis lah gitu. Enggak, setelah saya lihat kita perbedaan kulitin ya Bang. aktivitas Kita kulitin. surganya di orang Islam Yakin itu surganya steril, yakin. Bang, kita kulitin yuk maksud surga dan neraka dari perspektif kita masing-masing. Perspektif surga Abang sama neraka Abang kayak gimana sih? Nanti saya jelasin perspektif saya. Silakan Bang. Yang jawab siapa dulu? Abang, silakan menjelaskan neraka Oke, siap. Abang kayak gimana dan surga Abang kayak gimana. Surga dari menurut orang Kristen yaitu adalah semua manusia itu kan meninggal menjadi malaikat. Nah, malaikat ini berkumpul di surga itu hanya untuk memuji, memuliakan, dan ibaratnya tidak adalah hal-hal yang perbuatan yang najis yang kita lakukan di dunia gitu. Jadi surga itu betul-betul tenang, betul-betul Enggak, neraka kan kita disiksa Bang. Kalau di neraka kan ya kita disiksa disiksa itu ya. karena perbuatan
tergantung Betul. perbuatan manusia itu kan. Betul. Lawannya siksa apa sih, Bang? Oke. Lawannya siksaan apa sih? Lawan ngesiksa yang tidak disiksa gitu, ya kesenangan. Kesenangan, kenikmatan gitu ya. Nah, kalau saya, Bang, disuruh nyanyi-nyanyi kayak Abang, kalau Abang kan di surganya jadi malaikat habis itu nyanyi-nyanyi ya, Bang ya? Iya betul. Nah, kalau saya, Bang, saya udah ngerasain nih di karaokean, saya karaokean 3 jam aja, Bang. Udah habis lagu saya, Bang. Udah capek saya. Apalagi disuruh nyanyi, suruh karaokean 1000 tahun, Bang. Bakar aja gue di neraka sekalian daripada disuruh nyanyi-nyanyi 1000 tahun. Abang paham nggak? Jangan salah, abang berarti abang salah paham tentang surga. Di surga Gimana? tidak ada yang namanya kecapean. Aduh, kekekalan, lebih kekekalan. tersiksa lagi gue disuruh nyanyi nggak capek-capek. Bukan, Abang nih logikanya kalau di neraka berarti kan kita kita salah disiksa, paham. Bang. Ya, di neraka kan kita Sekarang- disiksa. Lawannya neraka nih apa? Abang udah jawab tadi itu. Kan abang tadi menyampaikan karena kita nyanyi ya capek gitu kan. Di Iya, surga tidak ada yang nama istilahnya kecapean atau apa. Itu tidak ada hal-hal. Lawannya neraka kan disiksa nih, Bang. Hmm. Lawan di surga tuh berarti kita dikasih dapat apa nih? Lawannya neraka. Aku merasa abang salah paham. Jadi ya, menurut abang disiksa di neraka itu cuma sebentar gitu. Jadi Iya, selama-lamanya dong. gitu. Iya, selama-lamanya betul. Selama-lamanya. Nah, lawannya berarti surga mestinya lawannya siksaan dong. Betul nggak? Jadi menurut abang menyanyi itu tersiksa? Iya, saya karaoke 3 jam aja udah capek, nggak tahu lagi mau nyanyi apa. I- Disuruh nyanyi itu 1000 tahun manusia, nggak capek-capek lagi. Izin dulu, Pak. Itu naluri manusia loh, Bang. Jangan diturunkan, Capek itu ya. naluri Pak manusia. Yunus, jangan diturunkan. Oke, sekarang Jangan gini, Bang. diturunkan. Lanjut dulu. Tunggu dulu, yang lain tunggu dulu. Tunggu yang lain. Sekarang Bang Jibril menjelaskan surga dari abang dulu lah, surga dari abang dulu. Oke, surga dalam versi Islam itu adanya surga itu digambarkan sebagai tempat yang penuh keindahan, penuh kenikmatan yang tak terhingga, melebihi apapun yang dibayangkan di dunia. Kita bisa ketemu keluarga kita bisa ketemu Rasulullah, kita bisa ketemu semua orang yang kita mau. Yang ya kalau mereka memang masuk surga. Kedua, taman-taman yang hijau dan sungai-sungai, dan di mana sungai-sungai ini mengalir dengan berbagai macam air. Habis itu ada ya banyak lah, ada madu, habis itu ada susu, habis itu ada pelayan bidadari, habis itu apalagi pohon-pohon dan buah-buahan. Ya, kenikmatan. Lawannya siksaan itu kenikmatan. Itu surga. Bang Jibril, izin Bang Itu Jibril. Hah? Ini ada apologet Islam Indonesia luar negeri, pengurus Masjid Imam Washington DC, mau melaporkan. Bisa Bang Jibril bentar? Silakan, Pak Yunus. silakan. Ya Pak Yunus, silakan Pak Yunus. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa join dengan antum. On cam Bang, on cam. Mohon maaf sekedar ya ini kamera saya nyala tapi back ya. Mohon maaf izin menyampaikan ini kami telah melaksanakan sholat Idul Fitri 1, 2, yang ini yang mau ketiga karena tempatnya tidak cukup, jamaahnya sangat banyak. Kami lakukan sholat Idul Fitri itu 3 kali setiap tahunnya ya. Jadi 3 periode, 3 shift ini barat. Nah, ini sudah mulai penuh parkirannya di sana. Ya, alhamdulillah Muslim community-nya bertumbuh kembang dengan pesat. Hingga kita lakukan beberapa kali sholatnya. Kalau sekali nggak cukup. Sekali sholat sekitar 700 sampai beda-beda bibit. Ini di ruangan bawah. Ibu-ibu di bawah. Bisa on cam ya Bang? Ya, ini. Bisa dilihat nggak kamera saya? Oh ya udah bisa. Ya. Wah, nah, ini mulai rame masuk. Yang ketiga tadi nih ya. Shift ketiga. Kita lihat di depan dan Assalamualaikum. Ya.
Oh, mentok kameranya. Itu masjid imam di mana itu, Bang? Aduh. Gimana Pak Jibril, udah? Tunggu dia melaporkan di sana. Pak Jibril lanjut. Siap. Masya Allah. Ini di mana bang? Lokasinya bang? Ini di Maryland. Amerika. Oh Maryland. Dekatnya Washington DC, Maryland. ya. Tahu. Iya. Washington. Itu imamnya sekarang siapa, Pak Junianto? Sekarang Ustaz Muhammad Fawaz. Oh iya. Muhammad Fawaz dari Bekasi. Iya. Ya. Dah, ini melaporkan kita aja. Sudah hampir penuh. Cari mualaf di wawancara, Bang. Cari mualaf di wawancara. Insya Allah nanti. Nah, sekarang lagi bergegas pada masuk. Pas nanti selesai sholat biasanya pada ngobrol lanjut. Kata motornya Bang Jibril tuh parkir tuh Bang Jibril. Moge. Yoi. Iya. Ya, Yoi. kita ada volunteer apa yang ngatur kendaraan Mereka enak. Motornya bisa lewat tol. kita. Ayo, polisi. Sinyalnya jelek itu. Lainnya tukang parkir. Sinyalnya Bang Andi. Oh. Mungkin dia pakai wifi tadi itu. Di sana udah besok ya. Itu yang parah nih yang sana. Ya. Say hello satu dong dari Indonesia gitu. Indonesia belum besok. Itu ada mualaf beli tapi dia masih mau sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, absen. Tadi yang satu sama kedua tadi banyak yang mualaf beli. Ya, Oke, silakan kalau lanjut itu. siap, kita masuk siap lagi. Bang Junianto. Mohon maaf ganggu. Oke, Oke, silakan. Saya yuk. tunggu, Ya, ya. assalamualaikum, Kang Dito. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dito sehat? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, sebenarnya saya dia tadi semuanya. dia tadi mau jalan, mau ada urusan, tapi coba 5 menit lagi deh. Gimana nih? Saya mau tahu nih surganya Bang Panjaitan nih. Lanjut, Penasaran lanjut. nih. Gimana Bang Panjaitan? Surganya gimana, Bang? Tadi udah saya sampaikan, sekarang dari abangnya aja lagi. Tadi abang belum saya dengar belum selesai menjelaskan Saya surga udah. versi abangnya. Saya udah kasih ke penjelasan, keindahan, kenikmatan, teman-teman, taman-taman yang hijau, sungai-sungai, pelayan, bidadari, pohon-pohon dan buah-buahan, habis itu kekuatan, keagungan, nggak ada capek, tidak ada penderitaan, nggak ada kesusahan, tempat tinggal yang abadi. Kenapa? Karena lawannya neraka disiksa itu kenikmatan atau keindahan, itu lawannya. Nah, tapi yang saya bingung, abang, di nerakanya disiksa, tapi di surganya disuruh nyanyi-nyanyi juga 1000 tahun. Jadi itu menurut saya disuruh nyanyi 3 jam aja capek. Abang bilang, oh nggak capek. Wah, lebih tersiksa lagi saya nyanyi 1000 tahun nggak capek. Jadi abang yang gimana nih? Neraka abang disiksa, di surga menurut saya siksaan juga gitu. Apa gimana sih? Itu versi abang bilangnya 3 jam aja nyanyi capek, itu naluri manusia kan gitu. Kalau di surga udah nggak ada lagi naluri manusia di situ kan gitu. Oke, jadi memang udah di surga nyanyi aja 1000 tahun gitu. Abang menurut abang nyanyi di surga 1000 tahun itu non stop atau ada berhenti? Oh, ada breaknya, ada breaknya. Siap. Ibaratnya Breaknya, gitu.
Breaknya itu kita ngapain? nggak tahu kan gitu, karena kita masih ada di bumi, karena kita masih pakai naluri manusia kan gitu. Enggak, karena kalau di Islam Bang, saya nih sekarang, saya di dunia ini itu cobaan. Saya contoh berpuasa, menahan lapar, menahan nafsu. Habis itu kita nggak boleh zina dan seterusnya. Itu kita menahan diri nanti untuk mendapat ridhonya. Karena saya nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti begitu di hari pembalasan, semua tindak tanduk saya itu dihakimi. Semua dosa saya dipertanggungjawabkan, semua amalan saya juga dihitung, dikasih ganjaran. Dunia ini tempat saya dites, dicoba. Nah, nanti dapat ganjarannya, saya disiksa di neraka atau mendapat kenikmatan atau keindahan karena saya selama ini menahan diri, nurut gitu loh. Nah, abang sepertinya dunia ini bukan cobaan, pokoknya Yesus Tuhan. Habis itu yang penting ditebus, habis itu masuk surga, nyanyi-nyanyi, gitu ya? Coba Ya, deh. seperti itu, ya betul. Oh, Nah, tadi abang gitu, menyampaikan siap. versi abang dari surga itu tadi agak kurang lengkap saya rasa, yaitu mengenai itu mungkin versi abang yang abang sampaikan yang baik-baiknya aja gitu kan. Jadi Yang buruk Al-Quran yang buruk di surga Islam apa, Bang? itu mengenai 72 bidadari itu kayak mana? Menurut versi abang kayak mana itu? Saya mau pengen jelas itu. 72 bidadari itu untuk yang syahid, untuk yang mati dalam perang dan seterusnya. Apakah itu sebuah bisa dibilang dikatakan Dan tunggu sesuatu deh, yang najis, gitu? bidadari menurut abang nih buat dipakai. Abang sombong Ya, banget karena- mentang-mentang Tuhannya dari selangkangan, mikirnya selangkangan mulu. Kalau saya Bang punya bidadari itu untuk pelayan saya. Karena aneh aja Bang kalau bidadari saya yang melayani saya di surga itu bapak-bapak umur 60 tua, keriput. Habis itu ngangkat anggur, ngangkat makanan saya aja udah sepuh-sepuh gitu kan ngelayanin saya. Saya nggak mau yang ngelayanin saya yang tua-tua, yang laki-laki itu saya nggak mau Bang. Berarti Halo Bang Jibril ya. kalau Izin dulu sebentar, saya masuk di sini. Ya kalau di surga Islam udah dijelaskan tadi di surat Al-Waqiah banyak kok, di Ali Imran juga jelas surga itu tempat menikmati segala sesuatu yang belum pernah kita nikmati. Itu surga. Kalau surga Kristen itu tolong pakai data dong. Surga Kristen itu pertama nih, data nih di Wahyu 19 nomor 7. Anda akan menikmati melihat Yesus akan mengadakan perkawinan karena pengantinnya udah siap. Satu. Yang kedua, No, itu nggak ada, itu nggak ada. dengerin dulu habis ini Anda ngomong. Data ini data. Wahyu 19 nomor 7. Ya, Anda akan melihat Yesus mengadakan pesta perkawinan anak domba, pengantinnya sudah siap. Pertama, yang kedua, Anda akan nanti menikmati bersama wanita pesundal dan pemungut cukai. Matius 21 nomor 31. Waduh. Ada di sana pesundal yang menanti Anda. Makanya nanti kalau Anda mati itu harus pakai jas baru, sepatu baru, baju dalam baru, semua serba baru, uang saku. Yang ketiga, sampai detik ini surga Anda belum aman. Wahyu 12 7-9 masih ada perang naga belum selesai di surga Anda. Jadi nggak ada kenyamanan di surga Anda itu. Terima kasih. Ya, ini menurutku aneh, itu udah setengah 10. kesalahpahaman. Izin undur diri ya. Gantian, Kang Dito. Izin dari saya pun mau mengundurkan diri juga lah, udah capek juga kan. Sebentar bang, sabar. Saya cuma mau konfirmasi dulu. Karena yang saya baca, tadi dikatakan oleh Bang Handi, dikatakan oleh Ahli Jibril, mungkin itu nggak benar, mungkin. Tapi tertulis. Tapi ada kebenaran hakiki di dalam Bible. Matius 22 nomor 30. Di situ tentang kebangkitan orang-orang Kristen, ternyata bukan manusianya yang dibangkitkan, melainkan rohnya. Kalau manusianya yang dibangkitkan ya sama kayak Tuhannya, betul nggak tuh? Jadi poin di sini Matius 22 nomor 30
ya teman-teman Kristen, yang dibangkitkan itu rohnya. Padahal roh setelah mati itu kan ngumpul tuh, dikumpulin di mana gitu kan. Nah, terus penghakimannya yang dihakimin kan rohnya. Tadi dikatakan Aki Jibril tuh karaokean selama ribuan tahun. Emang bisa megang mic? Kan nggak ada mic-nya. Iya nggak? Kan roh gitu loh. Kalau roh ya dibangkitkan seperti malaikat. Iya. Kan itu biar dulu dia jelaskan dulu ini. Tadi kan dia bilang bidadari. Bandingkan aja bro dengan Matius 21:31. Pilih mana Anda, bidadari atau wanita pesundal? Mana yang bagus? Silakan itu dulu. Silakan. Ya, silakan. Kena kau di sini. Matius 21:31. Yesus berkata ya, yang mendahului kamu masuk kerajaan surga yaitu apa? Pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal. Jadi sekarang ini bro, wanita pesundal udah buka lapak di sana menunggu Anda. Silakan dijawab. No, itu sebuah kesalahpahaman. Itu sebuah kesalahpahaman. Ya silakan dibaca Artinya kalau abang begitu. Silakan dibaca. Apa fungsi wanita pesundal di surga nanti? Silakan. Yang jelas itu sebuah kesalahpahaman, Bang. Tidak ada wanita. Kok salah paham? Datanya ada. Tapi ini datanya bukan itu. Tolong buka Ken. Iya. Matius 21:31. Matius 21:31. Saya besarin dulu ya. Besarin dulu Bang Dito. Teman-teman, nggak bisa dibesarkan ini. Sebentar. Matius 21:31. Kalau ngomong pakai data bro, jangan lu salahin gua, data lo jelas lo tertulis. Nih ya. Data nggak sih? Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah, surga. Gitu ya. Oke, silakan. Bro, Panjaitan silakan disanggah itu data loh itu. Itu perempuan-perempuan sundal yang dimaksud itu setelah bertobat, Bang. Bukan Mana kata pertobatannya di sini? Lu jangan nambah-nambah data. No, itu orang abang salah paham itu. Lu kok salah paham, orang baca doang. Bukan berarti yang jelas saja lah pakai kita pakai logika manusia. Sesungguhnya Mungkin kata Yesus, saya baca nih. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga atau kerajaan Allah gitu loh. Perempuan sundal mendahului kamu bro, silakan. Itu kalau diteruskan dibaca ke bawah, Bang, itu ada penjelasannya itu, Bang. Bukan Lu baca ke bawah dah. Mengambil satu ayat. Ya lu baca ke bawah, baca ke bawah. Halo, selamat malam. Ini Panjaitan dalam keadaan kesulitan ini, jangan dulu, taruh lo. Baca ke bawah aja Panjaitan. Kan itu Baca dulu. Kita ini Muslim, nggak nambah nggak ngurangin, hanya membaca. Silakan. Jelas banget itu ya, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam surga. Ngapain Bang? Terus ngapain mereka ke surga dulu itu? Halo, selamat malam. Malam tar dulu, Itu ada Panjaitan dalam kesulitan. lain maksudnya, Bang. Bukan berarti perempuan sundal. Ibaratnya gini, Bang.
ibaratnya gini, lebih mudah masuk seekor gajah melalui lubang jarum. Kau berumpama lagi itu, janganlah kau Iya, jangan aneh-aneh ibaratnya lah. seperti itu tuh bang. Kita jangan Mana salah. ada begitu tertulis di situ? Ada aja kau bantah gua. Ini perkataan Yesus loh. Ini Yesus yang ngomong loh. Penjahitan turun aja lah kawan. Halo, 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 halo. Ini Yesus yang ngomong loh bro. Gimana? Ampun ya. Turun aja kau. Diam dulu kau, gue masak Panjaitan dulu. Oke siap bang. Saya izin turun dulu. Gua turun ya, kena kau kan? Udah. Saya bukan kena ini bang. Kena lah kau sama nanti di surga bersama perempuan Sundal sono. Kalau kami muslim sama bidadari, kau sama perempuan Sundal ya laksanakan. Kena lah. Lanjutkan gitu. Gak kena lah. Justru dia agamanya bang itu kena itu. Perempuan kayak gitu kan ada di surganya bang. Namanya skakmat ada bro. bidadari. Ini namanya skakmat. Udah nggak boleh remes, nyari remes itu nggak baik. Itu Yesus yang berkata aja bisa abang tolak gitu loh. Itu perkataan Yesus loh. Yesus yang berkata pun ditolak. Anda ini sebenarnya pengikut Yesus atau pengikut siapa? Kenapa? Itu ada pemahamannya itu bang. Bukan berarti perempuan Sundalnya yang masuk ke surganya bukan. Itu ada pemahaman. Iya, di situ tertulis Abang karena mencari satu kitab aja menunjukkan itu. Pemungut cukai dan perempuan Sundal. Jelas loh di situ, itu perkataan Yesus. Kok ditolaknya? Boleh saya jawab? Jadi gitu ya, kalau saya mau lanjutkan, penjelasan tentang surga di dalam Islam sudah komplit. Referensinya ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Surah Ar-Rahman tadi dikatakan udah komplit. Ya memang kenikmatan surga itu, jadi masih bisa dirasakan. Karena umat manusia di dalam Islam yang dibangkitkan itu jasadnya. Jasad yang bisa merasakan baik itu nikmat, baik itu sakit. Kalau di neraka manusia itu tetap bisa merasakan siksanya, dicucuk dari belakang tembus ke mulut, itu sakit, kemudian balik lagi seperti semula, ditusuk lagi. Itu fakta, itu penjelasan di dalam Al-Quran yang sangat make sense. Tapi kalau berbicara tentang kebangkitan, yang dibangkitkan rohnya loh, rohnya kan nggak mati. Ini loh, coba renungkan saudara-saudara Kristen. Kalau mau berdiskusi tentang surga, kalian itu nihil, kalian tidak punya ilmu, kalian hanya berasumsi. Bagaimana ternyata dibangkitkan itu seperti malaikat, nggak punya daging. Ya kalau di surga ternyata jadi penonton. Ada di situ perjamuan kawin anak domba. Anak domba ini siapa? Yesus. Loh, Yesus kawin di situ. Pengantinnya siapa dong pengantinnya? Ini gimana sih? Coba siapa yang bisa menarasikan tentang surganya Oten? Silakan. Saya tunggu, silakan. Jadi kalau mau membahas mengenai kritik tentang teks originalnya, original teks itu nggak ada surga loh di Bible itu. Di perjanjian baru itu nggak ada, yang adanya Uranon, langit, nggak ada paradiso. Jadi anda ini meminjam kata surga itu dari mana? Surga itu bahasa Sanskerta diindonesiakan. Oke. Nah, original teks Bible anda itu Uranon, langit, nggak ada paradiso. Jadi jangan mimpilah anda ke surga. Oke. Kalau di perjanjian lama Hasamaim nggak ada itu, langit juga. Nggak ada jannah, nggak ada Eden, nggak ada. Udahlah, jangan mimpilah menjadi masuk surga orang Kristen. Kasihan kau, korban terjemahan LAI, pinjam-pinjam istilah Islam juga di sana. Kalau terjemahan LAI ini jujur bro, kamu tidak akan menjadi Kristen. Serius, semakin kau mempelajari original teks ternyata ya ada lebih 6.000 kesalahan terjemahan yang membuat kau menjadi Kristen. Coba kau betuli itu kesalahan.
kembali ke original test, kau berhenti menjadi Kristen sekarang juga. Kau akan dijanjikan saja dengan terjemahan-terjemahan yang menjanjikan kau masuk surga, padahal surga itu nggak ada buat kau. Gitu dari saya ya. Oke, belajar lagi. Oke, mungkin ini ada Bang siapa, Sitorus. Silakan Bang Sitorus. Oke Bang, saya izin turun dulu Bang. Dia belum paham itu. Ya, ya Bang. Makasih Iya, Bang iya. Panjaitan. Ya, belajar lagi ya, tanya-tanya sama pendetanya gimana surga hoten sebenarnya ya. Lanjut. Ya Bang Panjaitan. Sitorus. Tadi saya simak dengan Panjaitan, dia belum begitu paham. Oh, Dia Panjaitan juga belum paham. Oh, berarti Anda paham. Silakan Anda jelaskan kalau Anda paham. Dia juga belum tahu di mana tertulis Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, begitu. Ya udah, Anda jelaskan di mana tertulisnya. Ya udah, itu ada tertulis di Yohanes 13 ayat 13. Baca Oh, sendiri. Salah terjemah itu Pak. Tuhan lagi. Tuhan lagi. Lah, tadi kan dia bisa jawab, makanya saya jawab. Yesus 13 ayat 13 itu Pak. Pertama kali diterjemahkan ke bahasa Melayu di situ. Dengerin dulu gantian. Gantian dulu Pak. Ya, dengerin dulu. Yang dibawa oleh Belanda itu diterjemahkan ke bahasa Melayu tinggi pertama kali itu. Kamu memanggil aku. Dengerin dulu orang ngomong, habis ini lu ngomong lagi gantian. Gantian dulu. Dulu terjemahan lama itu kamu memanggil aku guru dan tuan. Kamu memanggil aku guru dan junjungan. Nanti di zaman modern baru diganti kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Original tesnya itu kurios, bukan teos Bapak. Kalau punya ilmu kalian matikan. Jangan kalau punya ilmu kalian matikan. Dito, ini bukan standar saya kayak beginian, males gua. Bukan standar saya apa? Baca baik-baik. Pahami. Iya. Jangan kau serang-serang si Panjaitan itu, belum tahu dia apa-apa. Ya udah, Dia masih anak-anak. silakan Anda narasikan tentang surga pemahaman Anda. Silakan. Bukan, jawab dulu. Akui dulu bahwa Tuhan Yesus itu ada tertulis di Yohanes 13 ayat 13. Ya, ditulis oleh LAI 2001 terbitannya. Mana tahu Anda itu 2013 atau 2000 berapa? 2001. Saya punya Bible-nya. Kalau tahun 2000 belum ada nama Yesus. Tahun 2000 itu masih namanya Isa Al-Masih. Udah, itu mau apa lagi? Alah. Udah, nggak usah kemana-mana, gini aja Pak. Nggak usah. Matikan mikrofonnya, Bos. Siapa yang matikan? Nggak ada. Oke, Pak Sitorus, jelaskan tentang surga. Tadi Panjaitan nggak tahu. Ayo, tentang surgamu, silakan. Dan itu selesaikan dulu tentang Tuhan Yesus itu dialah Tuhan. Mengakui enggak kamu itu? Saya mengakuinya bahwa yang mengaku bahwa Yesus Kristus tidak datang sebagai manusia itu adalah antikristus. Anda antikristus di situ. Yesus itu manusia, Pak. Anak Maryam. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Anda antikristus, Pak. Sama dengan Paulus. Ayo. Macam mana? Udah clear ya. Terserah Anda mau menuhankan Yesus. Ini kita bahas tentang surga kalian di Kristen. Silakan. Coba beritahu pemahaman kepada kita kebenaran itu surga di dalam Kristen. Silakan. Nggak usah kemana-mana. Silakan. Belum clear itu tadi, belum. Saya belum mendapat pengakuan dari Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu ada fakta tertulis di Enggak, kok Anda maksa banget kami harus meyakini bahwa Yesus Tuhan? Kan kita Islam, nggak meyakini dia Tuhan. Bukan meyakini, menyatakan bahwa itu betul ada ayat. Nggak bisa, kita nggak bisa menyatakan Yesus Tuhan, dia itu utusan. Gimana? Jangan maksa, Pak. Tuh kan kabur.
Aduh. Kabur, nggak ada yang ngerti, kabur ya, kabur. Maksa banget pengen kita nyembah Yesus. Jadi kita lanjutkan topiknya. Kenapa dia mundur gitu loh ke Tuhan? Nanti kalau tak paksain juga jadi iblis baru macet. Udah, kita lanjut yang bermanfaat ini, edukasi ya, bahwa surga di Kristen itu seperti apa. Kita pengen tahu dari orang Kristen. Silakan. Ya, Gumasa, ayo. Jelaskan surga menurutmu, ayo. Surga Kristen gimana? Kenapa ada pesundal itu di surga duluan? Singkat aja ya, saya jawab ya, nggak usah. Yang penting surga itu adalah di mana sih, di sana tidak ada lagi keberdosaan itu. Pakai data dong. Ah, ini. Iya, karena surga adalah tempat orang-orang suci. Udah. Apakah pesundal itu orang suci? Jadi ex orang sundal. Assalamualaikum. Yang sudah dosanya dihapus masuk surga. Jadi orang kotor kalau udah suci ya masuk surga. Iya, surganya kayak gimana, Guasa? Bukan proses masuk surganya. Surga kalian itu gimana? Katakan tidak tahu bila tidak tahu. Selesai, jangan paksakan. Surga itu di sana adalah kalau menurut Kristen itu tempat di mana tidak ada lagi keberdosaan, artinya suci. Nah, itu intinya. Artinya di sana kalau sudah ada lagi tidak berdosaan, berarti di sana tidak lagi konflik. Nah, gitu loh. Berarti maksudnya pesundal itu bertobatnya di surga gitu? Bukan. Di waktu setelah dia percaya bahwa dia telah memilih Yesus sebagai bosnya di dalam perjalanan ke surga, artinya berarti Yesus sebagai bosnya pesundal. Sebagai bos yang mau ikut ke surga. Gimana sih? Makanya dia bilang, barang siapa mengikut saya, artinya memilih Yesus sebagai bos pesundal. Bos siapapun, nggak usah manusia berdosa. Ya kan itu pesundal yang dibahas kan pesundal, berarti Yesus bosnya pesundal gitu. Iya. Oh iya tuh. Iya, alamak Artinya gini. Jadi barang siapa mengatakan yang masuk Yesus bosnya surga, pesundal. yang berdosa, ya, ini dan loh. Yesus itu sebenarnya datang kamu itu untuk pengikut orang-orang berdosa Yesus. untuk bertobat. Kok kamu menghujat Yesus bosnya pesundal gimana sih, Gumasa? Iya, Kau menghujat itu. Kau menghujat. Dengarkan dulu, nggak usah komen framing, dengarkan ya. Loh kok framing lu yang ngomong? Oh, dia ngomong loh. Jadi kalau ex pesundal bukan berarti pesundal lagi gitu loh. Artinya tolong dibaguskan logikanya. Jadi setiap, makanya kan Yohanes 3:16. Iya, terus pertanyaannya itu pesundal di surga itu ngapain? Ex pesundal, nggak ada lagi kebesundalan di surga. Nggak ada datanya itu ex pesundal. Kan dikatakan Karena pesundal surga masuk tidak surga. tempat suci. Ya kalau tempat suci kenapa ada pesundal yang masuk ke sana? Tidak ada pesundal. Itu bunyinya ayatnya pesundal duluan yang masuk surga. Iya, bunyi pesundal ayatnya. yang sudah bertobat. Kalau sudah bertobat si pesundal itu nggak mungkin disebut pesundal lagi, bro. Kalau syarat masuk surga itu harus Jadi tidak pesundal berdosa. gitu, syarat masuk Harus surga. sudah tidak berdosa. Misalnya saya ini orang berdosa. Kalau saya pilih Yesus menjadi bosku atau Tuhanku, Bos, bro, yang namanya udah bertobat nggak mungkin disebut pesundal lagi. Paling perempuan atau wanita. Kok ini masih disebut pesundal? Logikanya gini loh. Jadi memang setiap yang kalau orang pesundal itu duluan bertobat, maka dialah duluan. Nggak ada di situ bunyinya bertobat, nggak ada. Coba Kang Dito dibuka lagi, Kang Dito, ada bunyinya bertobat nggak pesundal itu? Nggak ada, dia cuma ngarang Karena doang gini nih. loh, Nah, ini karangan doang lo. Ngarang nggak boleh. Udah Yang boleh masuk menghujat surga hanya orang-orang Yesus jadi suci. bosnya pesundal, sekarang ngarang lagi, nggak boleh gue masa. Kalau bosnya pesundal itu bahasa kasarnya itu kalau boleh diucapin ya germo. Berarti germonya pesundal itu, germo. Jadi sayalah orang berdosa. Yesus adalah bosku. Ya germo berarti ya. Ya, Iya, jangan oke. nggak usah dipakai. Tangan lagi Kang Dito. Iya katanya. Iya, nggak masalah, nggak masalah. Saya orang berdosa, saya orang bejat. Ya, kalau saya pilih Yesus menjadi bosku, Pesundal. Bos pesundal.
Terusin dong, bos Ayat itu apa? begini, orang Bos bejat, apa? orang bejat akan menjadi masuk surga, Jadi bos bejat maksudnya Yesus. masuk ke surga. Jadi Yesus berarti orang bejat. ini surganya Kristen ini banyak orang-orang bejat berarti ya, khusus buat orang bejat surganya. Ex-bejat, karena tidak seorang pun manusia yang tidak berdosa. Jadi Karena orang-orang tidak baik seorang pun di Kristen manusia yang adanya di tidak neraka, berdosa. orang bejat termasuk pesundal adanya di surga. Kalau Kristen mantap, keren. X. Jadi bedakan dulu. Jadi hanya dengan pertobatannya dan memilih Yesus sebagai bos, maka ada pengampunan. Dengan pengampunan itulah mengeluluskan kita masuk surga. Larang lagi. Jadi, Oke, bosmu di situ tadi ya, Wahyu 19 nomor 7, bosmu menikah, bosmu kawin nih, ya enggak? Siapa pengantinnya itu? oke, sekarang gini. Oh, kok sekarang Karena begini? pandang logika kalian kan nggak sampai tentang Bibel, Iya, ya. nggak sampai. Nggak sampai, men. Kita bicara yang umum aja. Karena kalian kan antikristus, ya. Jadi nggak mungkin kalian Antikristus bisa itu yang memahami. menuhankan Kristus, itu antikristus. Jadi kan, jadi barang siapa tidak percaya bahwa Yesus. Ini jangan lari kemana-mana, masalah bos pesundal dulu dibahas. Jangan lari kemana-mana, Kang Dito. Jangan biarkan lari dulu. Begini dong, kalian nggak boleh kalian membahas Bibel karena kalian antikristus. Nggak boleh kalian membahas. Ngomong apa sih, Karena kalian gua masa? antikristus. Kristus siapa? Iya, nggak ada hak kalian jadinya seolah-olah udah jelas-jelas. Yesus kalian Kristus apa antikristus. Kristus Yesus? Apa? Yesus Kristus apa Kristus Yesus? Sama saja. Beda. Matius 24 nomor 4 dan nomor 5, Yesus Kristus yang manusia putra Maria ini mengatakan waspadalah, weh gumasa, waspadi ya, waspadi. Apa katanya? Akan ada banyak penyesat yang menggunakan namaku. Penyesat itu Kristus, Kristus Yesus. Gitu loh. Iya banyak. Ya kembali lagi ke surga gini loh. Pengetahuan tentang surga itu penting. Kalian gembar-gembor pengikut Yesus dijamin surga, juru selamat surga. Surganya kayak gimana gitu loh, Gumasa. Sudah saya jelaskan. Ya. Pakai dalil, Sekarang gini lah. pakai dalil. Udah Tadi jelaskan udah ya. dibuka, Sekarang gini yang pesundal Tolong sama pemungut terangkan cukai dulu. masuk surga. Yang mana iblis dan umat iblis menurut Quran? Yang mana iblis dan umat iblis menurut Quran? Tolong dijelaskan. Aduh, Sehingga kok kita ini mendeteksi, kita karena bicara yang mana surga, iblis? Gumasa. Ini gimana? Mau dilompatin ke iblis ini, host? Sekarang gini deh, karena sekarang gini loh, kalau tentang isi Bibel itu nggak ada hak kalian menjelaskan itu, nggak mungkin anti. Sama Itu kau kalian membatasi. juga nggak ada hak untuk membahas Al-Quran karena Saya nggak kalian membahas itu Quran, saya hanya mau anti-Islam. tanya. Tolong Oh. jelaskan yang mana iblis menurut Quran. Saya nggak tanya ke saya, nggak tanya ke Oh, saya. oke, Yang gua mana jawab. iblis menurut Ya, Quran oke, dan gua yang jawab. mana umat iblis? Kalau iblis menurut Islam itu yang merayu Yesus untuk mati di salib. Itu iblis. Saya catat ya. Ya. Oke. Nah. Baru umat iblis yang mana? Umat iblis penyembah manusia. Oke, catat ya. Oke, nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa kan gua jawab hak gua. Udah kan, udah. Ini udah kau jawab Ya. kan? Yang menyembah manusia adalah iblis ya kan gitu kan? Ya betul. Yang Oh, itu ada bersujud kepada dalilnya itu manusia memang. adalah Itu iblis ada kan? dalil. Ya ada Oke, saya datanya kasih itu. dalilnya. Saya kasih dalilnya Gumasa ya. Markus 5 nomor 6. Ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya dan menyembahnya. Nah, itu ada manusia yang menyembah Yesus. Ternyata manusia itu kerasukan iblis. Ya. Manusia yang kerasukan iblis ini Saya yang tanya menyembah tadi, Yesus. menurut Quran, Yang menyembah Yesus itu manusianya atau iblisnya Jangan yang menurut merasuki Bibel, manusia? karena Bibel Tinggal kau bukan jawab. kitabmu. Tinggal kau jawab dulu. Bibel, menurut Iya, Quran. menurut Bibel kan. Jadi di Bibel itu, menurut Yang saya Bibel tanya itu, gini, tolong yang dijawab menyembah ya. Yesus itu adalah ternyata iblis. Markus 5 nomor 6. Nomor Sekarang saya 7 tanya, jawabannya. yang mana? Tunjukkan aja. Menurut Quran, nomor yang mana 7. iblis, yang mana umat iblis? Umat Menurut iblis itu Quran. Aten, menyembah Apa? Yesus. Mana ayatnya? Menurut Quran. Markus 5 nomor 6. Menurut Quran. Ya udah gua jawab menurut Quran lagi. Mau nggak gua jawab lagi? Ya, mana ayatnya? Ayatnya mana? Coba. Ya pertanyaannya apa? Yang mana iblis dan yang mana umat iblis menurut Quran? Ayatnya mana? Ya.
Ya, di Quran kan, di surat Abatasa ya. Iblis itu adalah orang yang mati di kayu salib, dan penyembah iblis itu adalah orang yang menyembah yang mati di kayu salib. Itu Coba, menurut mana ayatnya? Saya itu ada surat Quran ini. Abatasa, surat Abatasa. Tersabar ya, sabar ya, sabar ya, santai ya. Ya, santai, santai ya. Surah berapa itu? Ya, cari surat Abatasa sama lu. Apa tasah? Ya, apa tasa ya. Surat Abatasa. Majang nggak tahu, nggak ada di sini apa tasah. Majang. Kalau nggak ada sini berarti omong kosong, Bukan omong kosong, lu nggak tahu Quran tapi pengen ngebahas Quran, gimana sih? Bukan membahas. Majang. Aduh, dasar seborok kokok meleguk seontohon. Enggak masalah, sekarang gini loh, tanggung jawab. Di otak saya itu kurang itu Jong, tanggung jawabmu untuk menjelaskan. Udah gua jelasin tadi, gimana sih? Lu aja yang nggak ngerti. Abatasa. Abasa atau Abatasa? Abasa. Abasa. Ya. Nomor. Kok nomor? Nggak ada nomor, emangnya Bible? Kalau Bible nomor. Abasa berapa? Cari sama lu sendiri, makanya jangan masuk nantang-nantang bahas Quran. Dasar pembohong. Dasar ontohot borokokok siap leguk. Pembohong. Pembohong kau. Parah Izin, kau. Kang Kian Santang izin ngomong. Coba, pembohong. Sudah ya. Umat Islam itu sholat ya Idul Fitri menghadap Tuhannya, wudhu bersuci, kemudian salam-salaman berkumpul, mohon maaf lahir batin. Sementara oten di luar kayak setan gentayangan, ya gitu aja sudah. Nggak jelas. Ayatnya mana? Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Cuma kayak gitu aja nih. Ayatnya mana? Ih, udah dibilang di surat apa tuh? Bang Dito. Surah nomor. Surah berapa? Apa? Kau maksa kali lagu masa. Kau mau masuk Islam? Jangan. Bukan. Jangan. Sekarang gini loh. Cukup. Saya nggak Apa? tanya iblis. Yang mana iblis menurut Apa? Quran? Yang mana ubah iblis menurut Quran? Nanti akan saya jelaskan. Tunjukkan ayat menurut Bible itu yang mana iblis, yang mana Oke, iblis. menurut Bible yang nyembah Yesus itu adalah iblis. Markus 5 nomor 6. Menurut Quran saya bilang. Kau bilang barusan menurut Bible-nya, Mak Jang. Kayak ginilah kualitasmu. Aduh, Gimana? Yang harus saya sadari gini, Muslim itu jelas-jelas. Oke, di surah Ali Imran, coba kau baca. Surah Ali Imran ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dha'ifatum min ahlil kitabi law yuzillunakum wa ma yuzilluna ila anfusahum wa ma yashkurun. Tuh. Ali Imran ayat 30 ayat 69, 70. Surah An-Nisa ayat 51. Satu-satu kita buktikan Ayat kurang 52, ayat 53, ayat 115, ayat 116. Banyak kali. Among kosong, nggak ada. Ya udah, gua jawab lagi. Coba lu mana? buka. Udah aku baca, Ya udah. sih, nggak ada. Bujang, dengerin dulu. Oke, ini nih aku tampilin nih. Ini nggak tahu lah ini Kumasa ini maunya apa dia ini, coba. Yang mana iblis? Oke, kalau Ya. udah selesai akan Nih. jelaskan menurut Bible yang mana iblis. Nih. Ya. Surah An-Nisa ayat 118. Ini biasa umat terjemahan kan pakai terjemahan nih. Yang dilaknati Allah ya. Deh. Nih, kelihatan nggak matamu? Setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Nah, jelas ya. Oke, sekarang ku jelasin dulu. Aku bernarasi dulu, kau diam. Mute dulu muncungmu. Ku lanjutkan dulu ya. Markus 5 nomor 6. Markus 5 nomor 6 di situ dikatakan manusia itu menyembah Yesus. Menurut Quran, jangan kau Iya, barusan sudah ku bilangnya. Mak Jang, kau diam dulunya. Kau mute dulu.
Jadi manusia itu ternyata manusia yang kerasukan iblis yang nyembah Yesus. Kutanya Ya, sama pengen- muku masa. Ya. Yang Manusia mana yang iblis kerasukan menurut iblis Quran? Yang mana itu manusianya iblis? atau iblis yang merasuki manusia? Coba kau jawab. Jangan dulu lari topik ya. Yang mana Oh, iblis beserak nih menurut satu. Quran? Ya udah, ya udah. Anak umat Lu itu. buka, lu kan buka dua di PS tuh di situ. Buka surat Al-Kafirun ayat 99. Surah Al-Kafirun. Al-Kafirun. Enggak usah, santai aja. Ih, gua santai ini sambil ketawa-ketawa barokokok. Al-Kafirun. Ah. Surat berapa itu? Ya cari Dan sendiri gampang. surat berapa. Nah, Jangan itu jadi aja. penyembah iblis itu orang-orang kafir di situ. Jadi kan saya tanya tadi, yang mana iblis menurut Quran, yang mana pengikut iblis menurut Quran? Itu Ya itu jelas. di surat Al-Kafirun, lu cari Al-Kafirun. Al-Kafirun Nah, ayat 99. ayat 99. Nggak ada Al-Kafirun di sini. Wah, berarti murah HP lu ya, HP murah ya. Kok nggak ada Nggak di gua ada? masalah, pokok di HP murah HP-nya saya nggak murah. ada Kalau Al-Kafirun. HP-nya murah nggak bisa, bro. Kalau HP murah harus HP mahal. Oke, udah cukup. Oke, udah Saya cukup. Lu menjelaskan beli ya, dulu iblis. HP mahal. Udah. Oke, saya kalau oke. udah selesai, saya akan menjelaskan iblis menurut Bibel. Nah, udah. Sekarang jelasin iblis menurut Bible. Bibel ya. Ya, Bible. Jadi menurut Bibel, iblis adalah malaikat berdosa yang diusir dari surga oleh para kan itu penghuni layanin. surga dan dimasukkan ke dalam gua-gua gelap. Nah, kemudian iblis ini adalah penantang kepada pejabat surga karena mereka telah diusir dari surga. Bentar. Gua potong dulu. Itu pejabat surga tuh RT, RW, terus camat, lurah atau bupati. Nggak usah dulu. Jadi kan pejabat surga yang menjabat di namanya surga. Pejabat di situ berarti di surga lu ada RT, ada RW, ada camat gitu kan? Kalau RT itu kan istilah di dunia. Oh, kalau di surga apa? Nanti kita bahas ya. Sedikit Oke. tuntaskan dulu. Sekarang lanjut dulu. Nah, Oke. Gua ngerong dulu. Artinya iblis adalah Tapi pejabat surga yang bukannya tadi memusuhi itu ada para pesundal pejabat ya? surga. Pejabat surga kan tadi ada Selama-lamanya. pesundal, ada pemungut cukai. Itu pejabat yang mana lagi? Jadi iblis maksudnya pesundal gitu? atau para pejabat surga adalah musuh abadi bagi para iblis. Udah? Sehingga para iblis itu tidak berkiblat kepada pejabat surga. Para Ambil-ambil iblis itu kiblat tidak lagi. bertuhan kepada pejabat surga. Oh, ada Atau kiblat-kiblat para lagi. iblis itu Sebentar, gua tidak masa rasa hormat kepada kau pejabat baca di surga. mana ada kiblat itu? Sehingga para Kau baca barusan itu ada kiblat-kiblat dari mana? berkiblat maksudnya Iya, kiblat itu dari mana? arah sembah. Kiblat artinya arah sembah. Jadi Di mana para ada iblis tulisan itu? tidak menyembah para pejabat surga. Ya. Ada aja dia ngambil-ngambil Iya. kiblat Jadi- lagi ini gimana ini? Jadi para iblis itu Ya udah tidak berarti bersembah kepada kiblat lu pejabat di mana? surga. Kiblat Kristen di mana kiblat Kristen? Para pejabat surga. Berarti di atas di surga. Ke surga ya. Oh, berarti lu kalau joget jingkrak-jingkrak di gereja sambil ngedangah ke surga gini. Nggak usah Gitu. bahas yang lainnya. Karena kan Intinya, kitabnya di surga, Kristen itu, kitab di atas. Kristen itu berbos kepada pejabat surga. Ya. Berbos kepada pejabat surga. Sehingga barokok, umat sebentar. iblis Kiblat lu yang- kan di surga umat di iblis atas. adalah Berarti lu yang tidak kalau berbos. kalau ibadah itu jingkrak-jingkrak di gereja sampai gini ya. Ke atas gitu. Dan jadi umat iblis sudah jelas ya. Gak mau ngaku dia. Umat iblis itu adalah umat yang tidak berkiblat kepada pejabat surga. Ya, itu dia. Kenapa? Karena iblis itu memusuhi para pejabat surga. Pandai-pandaian mulai itu. Udah? Iblis adalah teroris surga. Udah? Pandai-pandaian Sehingga mulai umat itu. iblis juga jadi teroris dunia. Udah? Dia ngomong kayak Kemudian gitu pengen ngerungkatin iblis itu. juga namanya Itu pengen tertulis banyak ngerungkatin di itu. binatang-binatang. Dia ngomong teois itu tadi pengen ngerungkatin dia ini. Memang lah. Udah, jadi gini, iblis itu adalah teroris surga. Sehingga Datanya dia mana? menjadi- Datanya mana? Datanya. Udah? Datanya mana? Datanya. Nah, Oke, baca-baca ya. ya lu Dia baca. di Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Baca. Udah ya.
Jadi Baca dulu. Jadi iblis itu adalah Baca iya, dulu. saya baca. Baca yang benar baca. Wahyu 12 ayat 1 sampai 9 ya kan. Baca. Jadi iblis itu melakukan peperangan terhadap pejabat surga. Nah, itu perang naga itu. Iya, Berarti oteng Perang sama naga itu- oteng itu kalau perang naga. jadi naga Ketampol. naga atau iblis melakukan peperangan terhadap pejabat surga. Ya, Perang itulah naga naga itu, atau guys. iblis melakukan peperangan terhadap pejabat surga. Karena pejabat surga musuh abadi Aduh, bagi Kang. para iblis. Ini buang waktu, mending Pak itu aja. Jadi Larang mulu. Ya udah. umat iblis udah, tidak bagian lu berkiblat udah. kepada pejabat surga. Umat iblis Ya tidak udah. berkiblat kepada pejabat surga. Ya Karena udah. pejabat Lu surga di musuh mute abadi. dulu. Di mute dulu. Ini saya mau nanya ke Pak Pendeta. Pak Pendeta percaya nggak ada pejabat surga? Dibuka mute-nya. Bang Meta. Nggak usah kau tanding-tandingkan saya dengan yang lain. Lu ngarang lu. Ada nggak pejabat? Gua mau tanya dulu ke pendetanya. Ada nggak pejabat surga? Para malaikat surga adalah pejabat surga yang bertugas di surga. Bukan. Salah, lu ngarang lu. Nggak ada Yang datanya itu. bertugas di surga adalah pejabat surga. Tugasnya apa aja? Ya, entah apapun itu. Ya apa aja sebutin tugasnya. Yang siapapun. Jadi malaikat surga juga petugas surga. Malaikat surga adalah juga bos di surga. Bos Udah. pesundal. Jadi Bos pesundal setiap pejabat bukan. surga Bos adalah pesundal Tuhan. bukan. Setiap pejabat surga Woi. adalah Tuhan. Bos pesundal. Bos pesundal. Kalau di dalam surga itu nggak ada lagi orang berdosa, kawan. Lah itu pesundal masuk surga. Nggak mungkin pesundal masuk ke surga tanpa pertobatan. Aduh, itu datanya ada. Barusan Bang Dito udah nunjukin datanya. Sekarang gini, pakai otak, kawan. Gua pakai otak ini. Jadi kalau dulu mungkin dia adalah pesundal, tetapi kalau dia dosanya sudah diampuni, yang ex pesundal itu pasti masih surga. Karena syarat masuk surga adalah gua tanya. Dia ek pesundal, dia udah bertobat dan dosanya udah diampuni. Kenapa masih disebut pesundal? itu kan persoalan itu kan masih cerita belum makan datang. Itu ceritanya gini. Ini ada sekarang gini loh. Anjir, kocak. Udah ya. Udah jelas aja. Belum. Nggak mungkin yang masih bersundal, karena nggak ada persundalan di surga. Karena persundalan itu adalah ada persundalan itu datanya, adalah, ada datanya. Oh, udah gua buka datanya ya. Dito coba buka data perkawinan anak domba. udah jelas ya. Belum jelas. Umat iblis adalah yang Belum. tidak berkiblat kepada pejabat surga. Ya, kiblat pejabat surga iblis berarti adalah, kiblatnya di atas lu ya. ya. Oke, berarti lu kalau misalkan jingkrak-jingkrak di gereja ibadahnya dengah gitu. Gitu kan? Bukan. Kalau kami kan di menyembah harus atas dalam kiblat roh lu. dan kebenaran. Menyembah Bapa di surga adalah harus menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan sujud-sujud. Oh, ibadah rohani. Jadi di Yohanes 4 ayat 25 ya disebutkan beribadah dalam roh dan kebenaran, bukan Ini baca. sujud-sujud. Ini. Kemudian gini, Marilah menurut Bibel, kita umat iblis bersuka adalah cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Oh, anak domba siapa? Anak domba? Anak domba siapa? Gum, masa anak domba siapa? Ayo, Gumasep, jawab tuh Gumasep. Anak domba siapa? Yesus. Jadi hari perkawinan Yesus akan tiba. Pengantinnya telah siap, sedia. Ini masa, woi. Aduh, udah. Waduh, Pak Pendeta langsung lompat ya. Malu itu. Aduh. Ada pejabat surga. Iya. Jadi ada pejabat surga di sana itu yang nanti jadi penghulu, jadi yang mencetak akte nikahnya Yesus, mungkin seperti itu kali Kang. Iya. Jadi
Kayak gimana lagu masa ini? Jangan kebanyakan makan B2. Jadi ngarang aja. Kalau udah kayak gini ngambek, diem, mute, nggak nyerocos. Jadi kalau di surganya Oten ternyata Yesus itu menikah, Muslim itu antikristus. Muslim antikristus istilahnya itu adalah umat iblis. Antikristus artinya umat iblis. kalau ngomong nggak ada data udah kayak gini, udah stromen, udah nggak edukasi, Bukan. udah Jadi, maunya cuman bagi otot-ototan Bibel, aja. bagi kami Muslim itu antikristus. Tidak percaya bahwa Yesus Gini aja, ku ajarin kau diskusi, ku masa. Ku ajarin kau diskusi, ku masa. Kalau validasi saya nanti akan saya kembangkan dengan dalil, itulah diskusi. Ku tanya samamu, kau nyembah Yesus? Ya. Kau jawab, ya. Iya, menyembah. Markus 5 nomor 6, manusia yang nyembah Yesus ternyata iblis yang nyembah Yesus. Di situ Mana? iblis nyembah Yesus. Kau nyembah Yesus, sama nggak kau dengan iblis? Jadi gini, Jadi gini. secara umum Jadi iblis lah tidak udah. menyembah Yesus. Tapi iblis yang ketakutan, takut dia dihukum, jadi Oke. menyembah. Oke, saya kasih beda dalil lagi. kasusnya. Saya kasih Bandingkan dalil dengan lagi. Diam. Saya kasih dalil lagi. Markus 3 nomor 11, iblis-iblis itu jatuh tersungkur dan berteriak, "Engkaulah anak Tuhan." Nggak ada Yesus apanya. ini dikatakan Nggak ada iblis ilmunya, anak Quran itu Tuhan. Markus Quran 5 itu memang nomor nggak ada apa-apanya. 8 Hah? dikatakan juga nomor 7. Iblis mana- juga mana mengatakan wilayah Quran? Yesus Mana anak wilayah Tuhan Quran? Wilayah yang Quran. maha tinggi. Lukas 4 nomor 41, setan-setan itu keluar dan berteriak, "Engkaulah anak Tuhan." Gue masa Nggak, kau dengarkan. mengakui nggak Yesus anak Iblis Tuhan? tidak beribadah kepada para pejabat surga. Iblis Kutanya tidak beribadah. samamu, Menyembah belum tentu apakah beribadah. kau mengakui Yesus anak Tuhan? Iya. Tadi iblis mengatakan Yesus anak Tuhan, setan mengatakan Yesus anak Tuhan, Gumasa mengatakan Yesus anak Tuhan. Sama atau Betul. beda? Sama atau Betul. beda? Sama Nah. atau beda? Yang pertanyaan saya adalah yang Sama mana atau umat beda? iblis? Jadi Gumasa sama iblis sama atau beda, teman-teman? Jadi gini, dengarkan ya. saya jelaskan Sama. tentang itu. Udah, Jadi iblis udah, itu- udah. iblis itu tahu Jadi persis case close siapa ya. Yesus. Di sini diskusi itu ada true point-nya adalah Iya, Gumasa iblis dengan tahu iblis siapa ini nggak Yesus. ada bedanya. Jadi Gumasa sama iblis sama. Yang pertama sama-sama menyembah Yesus. Yang kedua sama-sama mengatakan Yesus anak Tuhan. Jadi Dengarkan ya. Gumasa Dah. bisa kita panggil iblis. Dengarkan. Oke, Yang iblis. berkalian tahu. Baik, sekarang iblis lagi mau diskusi apa lagi, iblis? Dah, dengarkan. Ya, Jadi gimana, Blis? iblis atau Ya, gimana, Blis? yang ex malaikat bersur, ex malaikat Apanya rupanya? Iblis ngomongin iblis gimana ini ceritanya? Dah, dia pasti kenal siapa Iblis, Yesus. iblis. Iblis. Kau kan mengenal Yesus, iblis mengenal Yesus. Ya kalau kau memang iblis juga, ya kenal ngapain Yesus, lagi kau mau sehingga diskusi, dia iblis? mengaku. Tapi iblis tidak beribadah. Iblis tidak beribadah kepada Yesus. Aduh, iblis ini udah Barang mulai siapa berceramah. tidak ini. beribadah kepada Yesus disebut umat iblis. Tadi yang sama dengan iblis siapa? Ya. Tadi yang sama dengan iblis siapa tadi? Dengan bedakan iblis. Iblis itu tahu persis siapa Yesus. Nah, kau juga tahu nggak persis Yesus? Kau tahu Jadi persis kan Yesus gini, juga nggak? Iblis itu tahu siapa Yesus. Nah, kau pun tahu nggak siapa Iblis Yesus? tidak beribadah kepada Yesus. Kau Barang juga tahu nggak siapa tidak Yesus? beribadah kepada Aduh, Yesus adalah kalau, umat iblis. Kalau udah lawan iblis nanti nggak ada otennya lagi nih. Yang ngomongin Jadi iblis. dengarkan ya. Bedakan. Iblis pasti kenal siapa. Makanya iblis pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Kemana itu iblis? Berserak. Jadi ada banyak ya yang sudah kita bisa ambil sebutannya iblis. Gumasa, si Iya, kemudian Pak Budiman, siapa lagi tuh
Banyak oten-oten yang diskusi itu model cuman otot-ototan, kena dalil Markus 5 nomor 6 jadi iblis gitu kan. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau pemahaman ini ternyata di Yohanes pasal 8 nomor 44 Yesus itu mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Ya karena oten-oten ini ternyata menyembah iblis, menyembah layaknya iblis gitu loh. Yesus waktu dicobai sama iblis, Yesus mengatakan sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu. Malah si otennya sama kayak iblis Mbak Yesus, kan lucu. Serak gitu. Jadi kemenangan ya, kemenangan hakiki. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi oten-oten coba renungkan, kalau kalian nggak sama, nggak mau disamakan dengan iblis, tinggal dua pilihan, tinggal satu pilihan. Kalian yang tidak nyembah Yesus, atau kalian tetap nyembah Yesus seperti iblis. Itu aja poinnya. Renungkan. Ini saudara-saudara Kristen yang terkasih, ini diskusi yang mungkin menurut kalian pahit. Kalian kira saya menghujat, padahal di situ tertulis Markus 5 nomor 6, Yohanes 8 nomor 44. Jadi yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah keturunan iblis. Ya kalau kalian mengikuti Yesus, ya jangan kalian jadikan iblis sebagai bapak kalian. Perkataannya kalian ikuti. Dia mengatakan Yesus anak Tuhan, tapi kau pun juga mengikuti gitu loh. Ini macam mana oten kalau begini? Ya silakan disapa tamu. Bang SS, selamat malam Bang SS. Ya, selamat malam Kan Dito dan yang lain-lainnya. Iya. Tadi kita itu diskusi baik-baik tentang surga Kristen Bang. Ya. Karena ini hari kemenangan kita umat Islam ya. Setelah berpuasa penuh sebulan, kami pengen tahu Bang, kalian berdiskusi, kalian debat, apakah kalian mengetahui surga kalian seperti apa? Silakan. Kalau menurut saya perdebatan antara Islam dan Kristen itu sudah harusnya begitu ya. Kenapa? Tidak ada kesamaan dalam ajaran dua agama ini, sehingga nggak perlu diperdebatkan. Kalau perlu dipertanyakan, tentu Anda tanyakan. Dari Anda tanya tentang Kristen akan dijawab oleh orang Kristen itu sendiri. Iya, yang saya tanyakan tadi tentang surga Anda, silakan. Ini ruang diskusi Bang, silakan. Iya. Kalau dalam Kristenan bahwa surganya Kristen ya ada Bang, yang udah pasti. Kalau Anda percaya bahwa sebagai keselamatan tentu ada juru selamat, maka Anda masuk surga. Tidak seperti iman Anda bahwa akan dilewati neraka. Itu prosesnya Bang. Yang saya tanya pengetahuan Anda tentang surga Anda seperti apa? Silakan. Ya tentu tidak seperti surga ada bahwa dijanjikan bidadari di surga. Apa yang ditantang. Kenapa harus nyebrang Bang? Anda nggak confident, Anda nggak percaya diri menyerang supaya surga bukan Anda kan supaya ada pembandingnya bahwa Kristen itu tidak bicara seperti surga kita Anda, tidak mau membandingkan. Jelas kalau di agama Islam surganya nanti akan saya jelaskan. Nah ini saya memberikan Anda, dia nggak bisa. Kan itu dia nggak bisa menjelaskan surganya. Saya kan akan jelaskan, kan maka itu tidak kalau seperti... dia menjelaskan surganya dia malu. Kenapa? Allah sudah surganya itu bicara, pertama. Diam dulu di situ. Kalau ditanya apa jawab apa. Diam dulu di situ. Nah, Diam. Tetap Dia nggak bisa menjelaskan surganya. Kalau kamu nggak mau diam, berarti kau dibawa dulu sebentar ya, baru kau naikkan lagi. Ditanya kau jelaskan surgamu. Jawabanmu apa? Beda surga kita. Itu kan kamu nggak ngerti bahasa Indonesia. Kalau kau dalam kelas kayak begini, kau lempar mukamu itu penghapus, baru kau suruh keluar. Kau udah tua nggak ngerti bahasa Indonesia. Kedua, malu dia menjelaskan surganya, karena terdapat data di Bible gambaran surganya. Pertama, Wahyu 12 7-9 ada perang naga. Matius 21:31 wanita pesundal dan pemungut cukai. Wahyu 19 nomor 7 Yesus kawin di sana. Itu gambaran surganya.
Malu dia Kang Dito menjelaskan itu. Itu ya. Oh gitu ya. Itu Jadi emang emang pantesan langsung nyebrang. Rupanya begitu ya. Langsung tantrum ya Bang Andi ya. Kenapa harus ngambil perbandingan dulu gitu loh? Emang nggak confident sama pengetahuan surgawinya gitu kan? Atau memang malu, beneran malu karena di Bible-nya seperti itu? malu lah. Kalau di Islam itu surga jannah, surga itu bahasa umum ya, Sanskerta. Kalau bahasa Islamnya itu jannah, Firdaus. Dan ya kita di sana itu menikmati segala sesuatu yang dijanjikan bagi orang yang beriman di muka bumi ini. Tiada tara indahnya di surga itu. Yang gambarannya jelas di Al-Quran sudah dijelaskan, sungai-sungai mengalir, wanita akan diberikan emas, pelayan daripada bidadari-bidadari. Nikmat kan surganya kita itu. Terus kalau dia sebelah apa janjinya? Menyanyi, memuja, tidak aman. Itu loh perbedaannya. Kenapa kamu malu gitu loh? Kita maklum kok, aku akui aja gitu loh. Oh ternyata begitu. Supaya orang kalau tertarik, saya mau masuk Kristen, karena di sana dijanjikan wanita pesundal. Ya silakan pindah Muslim, mau dapat wanita pesundal ya pindah aja jadi Kristen gitu loh. Jujur menyampaikan, aku nggak mau dapat bidadari ya, aku mau dapat wanita pesundal ya jadi Kristen lah kayak gue masak. Udah terus sebenarnya. Udah gitu loh, kalau jujur. Lanjut. Oke, kalau lah Apa Blis? Kalau lah apa sih Blis? Aduh. ngomong apa, Blis? bagaimana Allah menciptakan bumi ini? Apa? Oh. Apa Blis? Kalaulah Allah yang menciptakan bumi ini, dari mana bahan baku bumi ini? Jelaskan. Ngomong apa? Blis? Kalaulah Allah yang menciptakan bumi ini, dari mana bahan baku bumi ini? Begini Pak Iblis, kita lagi membahas tentang surga. Kok kenapa lagi kemana-mana penciptaan Artinya bumi? gini, di otak saya Quran itu jong, kecuali bisa kau jelaskan. Kalau kau mengatakan Quran itu zong, tunjukkan referensinya. Di mana tertulis Quran itu zong? Ini pertanyaan saya. Ya kalau Iblis ya sukanya lah ngomong gitu. Memang kalau Al-Quran itu memang kepada orang yang berakal, bukan buat orang gila. Buat orang gila itu memang Al-Quran nggak masuk kayak gue masak gitu loh. Jadi jong memang otak mau yang jong, bukan Al-Qurannya gitu loh. Ya nggak apa-apa gue masak, bikin jong seumur hidup aja, supaya nanti kamu mati ketemu dengan pesundal. Ya oke, itu aja jawabannya. Mudah kan gue masak? Tuh lihat kan Dito ya, otak yang jong dapat wanita pesundal di surga. Selesai. Betul. Setuju. Kasih tepuk tangan dulu tuh untuk surga nyoten. Ternyata penuh dengan pesundal. Jadi buat teman-teman yang muslim ya, kalau mau digantikan bidadarinya katanya dengan pesundal, ya silakan aja murtad kalau mau. Kalau mau pindah topik, siapa yang menciptakan alam semesta? Ya di Al-Quran udah jelas, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya dari mana bahan bakunya? Bahan bakunya menciptakan langit dan bumi itu hanya Allah berfirman, kun payakun, berproses jadi-jadilah. Jadi berawal hanya berfirman. Jadi nggak perlu bahan baku. Emang mau bikin rumah? Iya. Memang jomo tamu itu nggak bisa kau segalanya ngerti. ada berasal dari yang ada. Terus kalau menurut kamu siapa yang apa bahan bakunya menciptakan alam semesta? Apa bahan bakunya? Jadi menurut Bible dunia ini dilahirkan oleh Sang Maha Pencipta. Apa bahan bakunya? Dari dirinya. Dari dirinya. Siapa dirinya itu? Pertanyaan saya tadi, dari mana bahan Siapa baku? dirinya? Siapa dirinya itu? Siapa? Gua masak. Dari mana bahan baku? Siapa dirinya yang menciptakan itu? Siapa namanya? Gua masak. Siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa dirinya?
ikut gila saya kalau melayani orang song. Gara-gara Kang Dito nih. Nah, udah ngakuin diri dengan iblis.